Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal. Biasa dipanggil Jenal, nama panggilan Jenal. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Apalagi para Squidward di dunia nyata gitu ya. Mereka sibuk setiap hari kerja, waktu nggak ada, duit nggak punya, waktu libur harus masuk, diajak kumpul susah. Teman-teman semua semangat ya. Semoga apa yang kalian lakukan yaitu kebaikan untuk memperkaya atasan kalian itu bisa berbalik lagi kepada kalian. Jadi kalian bisa merasakan manfaatnya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Di video pertama saya akan membahas sebuah buku atau mereview sebuah buku karya M. Ainun Nadjib atau biasa disebut Cak Nun. Kalau kamu ikan, jangan ikut lomba terbang. Kita dicipta berbeda. Itu kalian. Sedikit informasi tentang penulis bahwa Cak Nun adalah seorang pemikir, intelektual, budayawan, orang yang bermanfaat di masyarakat itu, dan dia juga termasuk aktivis ya di zamannya. Beliau juga pernah membantu menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya gitu. Sedikit informasi bahwa Cak Nun menulis buku itu banyak banget. Ini mungkin buku ke-100 atau berapa ratus dia ya gitu. Karena bukunya udah puluhan gitu kalau yang saya tahu. Ini bukunya isinya seperti ini. Kita langsung ke dalamnya. Judulnya ada sekitar 20 judul yang berbeda. Saya juga suka banget judulnya karena di sini judulnya juga menarik gitu. Ada misalnya tetap bahagia bersama Allah, menyetel ingatan, dan lain sebagainya gitu. Sinopsis dari buku ini adalah salah satu bentuk respon dari M. Ainun Nadjib. Dia karena seorang pemikir gitu, dia itu merespon bagaimana seseorang itu belum berperilaku benar, dia itu punya kebenaran sendiri tapi menyalahkan orang lain gitu. Jadi di sini akan dibahas, ada perumpamaan namanya buah kelapa. Kelapa itu misalnya kan ada kelapa yang namanya cengkir, degan, lalu buah kelapa yang sebenarnya gitu. Nah orang-orang sekarang itu di zaman milenial itu termasuk orang-orang yang masih degan, itu yaitu kelapa yang kecil gitu. Kelapa yang kecil segini gini kali ya, masih pentilnya gitu, sekecil tapi udah sombong gitu. Misalnya punya pengetahuan udah sombong sih nggak masalah sebenarnya kalau menurut saya mah. Cuma yang nggak bagus itu udah dia itu merasa benar lalu menyalahkan orang lain, itu yang salah. Nah fenomena ini juga akan dibahas di 20 judul buku ini. Lalu kemudian selain itu di buku ini juga dikasih tahu tips atau gimana ya, atau cara atau pemahaman tentang bagaimana kita menemukan diri sendiri gitu. Saya juga yang dulunya tidak bisa menjadi diri sendiri sekarang mah bisa ya. Contohnya saya juga kalau nyukur nggak sesuai tukang cukur gitu, terserah saya. Sekarang mah saya poninya juga udah agak panjang. Dulu mah kalau motong kan poninya jangan dipotong aja sama tukang cukur gitu. Oke lanjut, kita langsung ke isinya gitu ya. Isinya itu yang pertama, kita harus menjadi manusia. Dari buku ini kita diajarkan untuk menjadi manusia. Karena kan kalau di sekolah, di pendidikan formal gitu, kita diajarinnya buat menjadi dokter, buat menjadi guru, buat jadi pengusaha, pembisnis hebat, orang sukses, artis. Yang diajarin di sekolah atau di lembaga-lembaga lain kan itu ya. Kalau di buku ini kita diajarin gimana caranya menjadi manusia. Manusia yang seperti apa sih? Teman-teman bisa nebak gak? Yaitu manusia seperti Rasulullah SAW gitu. Sikap-sikap dia. Bagian yang terkecilnya yang harus kita pelajari adalah 4 sifat beliau, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik di sini dijelaskan kita harus bersungguh-sungguh, amanah bisa dipercaya, tabligh yaitu menyampaikan dengan baik itu kebenarannya, lalu fatonah yaitu cerdas. Jika kita memiliki sifat itu, bisa kemungkinan kita menjadi manusia gitu. Karena di buku ini seperti profesi seperti guru, dokter, dan lain sebagainya itu termasuk kebutuhan yang sekunder. Yang primer adalah bagaimana kamu menjadi manusia gitu. Ini keren sih bukunya kalau menurut saya.
Lalu kemudian yang kedua ini dibahas tentang bagaimana cara kita menjadi diri sendiri. Kalau kamu ikan jangan pernah ikut lomba terbang, itu kan judulnya juga ya udah kelihatan gitu, kita dicipta berbeda. Oleh karena itu teman-teman semua, misalnya kalian itu sukanya menulis ya jadilah penulis gitu. Kalian suka tentang medis ya jadilah dokter. Kalau kalian suka usaha, suka mencari uang dengan cara berusaha, ya kalian harus menjadi pembisnis gitu. Kalau kalian suka investasi maka berinvestasi gitu. Di sini jelaskan cara-caranya gimana. Kalau kalian mau beli bukunya gitu. Yang ketiga adalah merayakan perbedaan. Kita kan semuanya beda gitu ya. Orang yang kembar pun pasti memiliki perbedaan gitu, baik di secara fisik maupun karakteristik hidupnya gitu. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya baca buku ini nanti akan dijelaskan bagaimana menyikapi perbedaan. Lalu selain itu juga masih banyak yang dibahas di buku ini. Ada tentang keseimbangan, tentang bagaimana mencintai Allah gitu. Lalu apalagi ya, di sini ada yang namanya batas antara fikih, akhlak, akidah, takwa dan iman gitu. Bukunya keren-keren, judulnya juga ada yang namanya jangan merumuskan Allah gitu. Banyaklah buku-buku di sini yang bermanfaat untuk dibaca. Tetap bahagia bersama Allah. Ini buku-buku ini, apalagi yang paling saya suka adalah menikmati penderitaan gitu. Susah-susah apapun kita, ya kita nikmatin penderitaan gitu. Kita misalnya kerja capek gitu, kita nikmatin aja lah ya, karena hidupnya memang seperti itu gitu. Nah lalu kemudian buku ini cocok untuk orang-orang yang 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas yang suka bingung harus gimana gitu, bingung untuk mencari dirinya sendiri itu gimana gitu. Salah satu contoh misalnya teman-teman nih belum punya passion gitu, apa yang disuka juga belum ketemu. Nah ini kita coba. Dan buku ini cocok untuk dibaca orang-orang remaja umur 17 tahun ke atas, karena buku ini juga pertama ngasih pemikiran, atau misalnya teman-teman punya pemikiran yang bagus tapi pengen ditatar gitu, atau pengen tahu gitu sejauh mana ilmu pengetahuannya tentang pemikiran-pemikiran terutama tentang Islam, diri sendiri maupun tentang agama gitu. Buku ini cocok untuk teman-teman semua dibaca di waktu senggang. Enaknya baca buku ini adalah karena judulnya itu 20 gitu ya, itu rata-rata 5 halaman aja. Teman-teman kalau baca buku ini jadi sehari bisa 1 judul aja gitu. Misalnya teman sesibuk apapun teman-teman, kalau misalnya buku ini cocok untuk yang sibuk-sibuk gitu berarti. Jadi teman-teman yang sibuk bisa baca buku ini gitu, karena ya judulnya misalnya dari judul ke penjelasan itu ada yang 5 atau 4 halaman, ada yang 10 halaman, jadi enak gitu. Jadi nggak harus bersambung, karena setiap judul itu tidak runtut gitu, tidak seperti novel. Kalau novel kan setiap judul ke judulnya itu bersambung. Kalau ini enggak. Ini teman-teman misalnya baca judul yang pertama ya pemikirannya dipahamin dulu gitu, terus besok baca yang kedua gitu, enak ya. Terus apalagi ya, udah ya, cukup sekian review dari saya yang pertama. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Udah azan zuhur juga, sholat dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.